4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, baik Kak. Baik, gimana nih sekolahnya? Apa banyak ujian-ujian atau gimana sekolahnya? Nggak kerasa ya, kalau sekarang kita ini udah di pertemuan ke-6, berarti semakin dekat nih dengan jadwal UTBK atau ujian-ujian masuk perguruan tinggi yang lainnya. Oke, materi kita kali ini nggak seberapa banyak, nggak kayak yang kemarin-kemarin. Nah, aku di sini mau bahas latihan soalnya aja sama kalian, biar tambah matang persiapan ujiannya. Apa share screen-ku sudah terlihat, teman-teman? Udah kelihatan Kak? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Nah, materi kita kali ini adalah kata baku dan kata bentuk terikat. Nah, kalau kata baku ini, aku kemarin di pertemuan keberapa itu kayaknya udah pernah bilang ya sama teman-teman, persiapan KBBI di handphone teman-teman. Kalau nggak pakai aplikasi, bisa juga kok pakai webnya KBBI online. Itu sangat berguna banget. Nah, sebelum kita masuk ke latihannya, ini aku kasih tahu dulu definisi kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, pemakaian kata baku ini nggak bisa dianggap remeh. Nah, karena pemakaian kata baku ini menjadi salah satu syarat terbentuknya kalimat efektif. Nah, dan juga, kata baku ini digunakan dalam forum resmi atau kegiatan yang bersifat formal. Nah, tentunya itu agar komunikasi antar pihak dapat berjalan dengan baik dan juga menandakan kita menghormati orang lain dalam pembicaraan. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kata bentuk terikat. Nah, kata bentuk terikat ini kata yang penulisannya digabung dengan kata lain. Nah, itu baik digabung secara langsung maupun harus menggunakan tanda hubung. Kira-kira teman-teman masih ingat enggak tanda hubung itu simbolnya yang panjang atau yang pendek? Panjang Kak. Tanda hubung gimana? Kira-kira tanda Panjang. hubung gimana? Panjang. Asyifa jawab panjang. Kalau yang lainnya gimana? Kalau Nadia, kira-kira yang panjang atau yang pendek? Tanda hubung. Pendek ya, Kak? Nggak tahu, Kak. Nah, ya, jadi kalau tanda hubung itu yang pendek ya, teman-teman. Jadi kayak kebalikannya gitu. Kalau tanda pisah baru yang panjang gitu. Jadi kalau tanda hubung, meskipun biasanya menghubungkan itu kan kayak sesuatu yang panjang, tapi kita simbolnya itu yang pendek. Ingat-ingat ya teman-teman, biar nanti nggak salah saat menjawab ujiannya. Nah, contohnya nih ya, kita punya kata wisma. Nah, kata wisma ini kan bermakna bangunan untuk tempat tinggal atau rumah. Nah, setelah diberi partikel berupa tuna, maka akan berbentuk kata tunawisma yang berarti orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, ini katanya kemudian bertemu dengan partikel tuna menjadi tunawisma. Nah, tunawisma inilah yang disebut yaitu kata bentuk terikat. Oke. Nah, di sini nih ada tabel bentuk terikat dan contoh katanya. Nah, di sini yang kolom kiri itu ada partikel-partikelnya, kemudian yang kolom kanan itu berupa contoh katanya. Nah, di sini nih sebenarnya banyak banget ya partikel, bentuk partikel, tapi yang disajikan di sini nih di dalam PPT itu biasanya yang sering keluar, yang umum dan sering keluar di ujian-ujian UTBK. Oke. Selanjutnya ada peraturan penulisan. Oke. Kita kembali dulu ke tabel bentuk terikat ini. Nih, kalau teman-teman perhatikan penulisan contoh katanya ini ada yang
harus menggunakan tanda hubung, ada juga yang langsung ditulis digabung gitu. Nah, karena setiap penulisan bentuk terikat itu ada aturannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita membahas tentang peraturan penulisannya. Yang pertama, jika bertemu dengan kata lain yang berbahasa Indonesia dan non-kapital, maka penulisan kata bentuk terikat yaitu langsung digabung. Nah, contohnya nih, kita punya partikel non. Kemudian bertemu dengan kata berbahasa Indonesia yaitu formal. Formal di sini yaitu ditulis menggunakan huruf non-kapital. Maka kasusnya di sini kata bentuk terikatnya yaitu langsung digabung, non-formal. Nah, ini penulisan yang benarnya langsung digabung. Kalau diberi tanda hubung atau diberi spasi, salah ya teman-teman. Jadi kalau bertemu kata bahasa Indonesia dan non-kapital itu langsung digabung. Nah, kemudian yang kedua, yaitu bertemu dengan kata yang diawali huruf kapital. Nah, kalau yang tadi non-kapital digabung, nah kalau misalnya menggunakan huruf kapital, membutuhkan tanda hubung sebagai penghubungnya. Ingat, tanda hubung itu yang pendek. Nah, di sini contohnya nih, kita punya partikel anti, kemudian bertemu dengan kata PKI. PKI di sini menggunakan huruf kapital semua. Nah, berarti penulisannya yaitu membutuhkan tanda hubung. Sini. Contohnya ini ya, kalau misalnya teman-teman tadi perhatikan di tabel, nah nih, di tabel contoh terikat di sini ada yang non-Islam. Di sini menggunakan tanda hubung ya, karena kata Islamnya di sini ditulis menggunakan huruf kapital gitu. Jadi harus diberi tanda hubung. Kemudian nih, Trans Semarang. Kata Semarang ditulis menggunakan huruf kapital, huruf S-nya, karena merupakan nama tempat ya, nama kota. Nah, kemudian kalau untuk membentuk bentuk terikatnya, yaitu diberi tanda hubung. Oke. Nah, selanjutnya, yaitu jika bertemu dengan kata lain yang berbahasa asing, maka penulisan kata bentuk terikat membutuhkan tanda hubung sebagai penghubungnya. Nah, seperti ini, kita punya contoh kata talent. Di sini kata talent di sini merupakan kata lain yang berbahasa asing ya. Jadi kalau mau membuat bentuk terikatnya, diberi tanda hubung. Jadi multi ini ditulis huruf biasa, terus yang talentnya ini ditulis menggunakan huruf miring. Nah, kalau misalnya seperti ini, contoh yang kedua nih, multi talent digabung tapi nggak salah ya, yang benar itu harus diberi tanda hubung. Dan jangan lupa setiap ada kata berbahasa asing ditulis menggunakan huruf miring. Oke, selanjutnya yaitu nih, yang selanjutnya ini adalah pengkhususan penulisan maha. Khusus bagi maha sebagai penulisan untuk Tuhan. Ada dua aturannya. Jika maha bertemu dengan kata dasar, nah maka penulisannya langsung digabung. Nah, contohnya nih, maha adil dan maha kuasa. Langsung ya digabung, maha dan adilnya digabung, nggak usah dikasih spasi. Nah, tapi ada disclaimer nih di sini, aturan ini tidak berlaku untuk penulisan kata dasar esa. Nah, kalau kata dasar esa itu harus dipisah nih. Jadi yang contohnya kalau menggunakan kata dasar esa, Tuhan yang Maha Esa dipisah dan menggunakan huruf kapital karena ini bisa disingkat ya. Kalau disingkat biasanya Tuhan IME gitu. Kalau digabung kata esa digabung ini salah ya. Nah, kemudian kalau yang kedua yaitu penulisan maha. Jika bertemu dengan kata berinduhan, nah untuk kasus ini penulisannya itu dipisah. Nah, contohnya nih, maha memberi. Memberi, di sini kata dasarnya apa? Saya tahu teman-teman, memberi.
Beri, Kak. Ya. Nah, ya benar, memberi ini kan kata dasarnya beri. Nah, karena dia mendapat imbuhan me, jadi jadinya kan memberi. Nah, jika maha bertemu kata berimbuhan, maka penulisannya dipisah. Seperti maha pengasih. Nah, pengasih kata dasarnya kan kasih. Jadi kemudian mendapatkan imbuhan pe, jadinya pengasih. Ini dipisah. Kecuali kalau misalnya maha kasih. Nah, itu baru digabung seperti yang maha adil, maha kuasa ini ya. Jadi maha kalau bertemu kata dasar saja tanpa ada imbuhannya, penulisannya digabung. Jika kata maha bertemu kata yang berimbuhan, dipisah. Oke. Nah, sini ada pengecualian nih. Selanjutnya yaitu pengecualian, ada beberapa kata yang strukturnya seperti kata bentuk terikat, namun penulisannya tidak mengikuti aturan kata bentuk terikat. Contohnya, ayah bekerja di bea cukai. Nah, bea ini kan juga merupakan salah satu partikel ya. Seperti contohnya beasiswa. Kalau beasiswa itu penulisannya digabung kan. Nah, tapi untuk bea cukai ini aturannya dipisah. Nah, kemudian seperti yang nih, Jamil adalah seorang sopir antar jemput. Nah, antar jemput di sini, meskipun kata jemputnya ini ditulis menggunakan huruf non kapital, tapi tetap dipisah ya. Jadi pengecualiannya ini memang hanya untuk bea cukai dan antar jemput saja. Oke. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, nah kita langsung bahas latihan soalnya aja ya. Nah, di sini langsung ada nih. Kita langsung lihat soalnya yang teknik ini. Menurut teman-teman, ya, sudah benar atau gimana? Ini jawabannya menurut Nadia atau Syifa. Iya, Kak. Oke, boleh dijawab nih. Nomor 1, teknik kira-kira tidak perlu diperbaiki atau jawaban B, C, D, E. Boleh cek nih kalau nggak. Oke, kita bahas aja ya. Jadi yang untuk teknik nomor 1 ini, nah jawabannya benar sudah yang A. Tidak perlu diperbaiki penulisannya teknik. Oke. Yang nomor 2 ini budidaya. Mana kira-kira penulisannya? Teman-teman bisa nih sambil buka KBBI-nya kalau misalnya ragu. Yang mana? Yang mana Syifa? Yang B tadi ya? Oh, Syifa jawab yang B. Mungkin Nadia mau jawab juga? Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, jawabannya yang benar, yang B ya. Jadi budidaya itu penulisannya digabung. Oke, selanjutnya. Nomor 3 nih, resiko. Kira-kira ini sudah baku atau belum?
Mana? Oke, kita lihat pembahasannya ya. Nah, di sini resiko ini jawabannya yang benar adalah yang D, risiko. Nah, jadi kata bakunya itu yang D ya, risiko. Kalau resiko ini bukan bentuk bakunya. Kemudian yang keempat nih, produktivitas. Gimana kira-kira penulisannya sudah benar atau di antara pilihan A, B, C, D, E? Yang A, Kak. Yang A, tidak perlu diperbaiki. Oke. Oh, Kak. Oh, Ya? yang A. Oke, jawab yang A ya. Kita lihat pembahasannya. Yang A juga, oke. Nah, benar ya, tidak perlu diperbaiki produktivitas. Menggunakan V. Kalau cuma produktif, itu menggunakan F. Sama seperti aktif dan aktivitas ya. Kalau aktif saja itu menggunakan F, tapi kalau aktivitas menggunakan V. Oke, selanjutnya nih. Yang kelima itu yang massal. Kira-kira gimana? Penulisannya sudah benar atau harus diperbaiki? Delta. Yang mana? Yang D, ada yang jawab D. Yang D, Kak. Delta, Kak. Delta. Semuanya yang D. Kira-kira benar nggak nih jawabannya? Kita lihat pembahasannya ya. Oke, benar ternyata yang D. Gimana teman-teman sudah ngecek di KBBI? Ya, sering-sering kalau bertemu soal yang menurut teman-teman susah, itu sambil dicek biar tambah banyak kosakata baku dan tidak bakunya. Oke, selanjutnya nih. Berikut ini kalimat yang secara keseluruhan ditulis dengan benar. Yang mana kira-kira? Mana yang ini? Ada yang mau jawab nih? Oke, kita analisis satu-satu dulu. Dari yang A. Barang yang diproduksi tersebut terjamin secara kualitas. Kira-kira semuanya baku, terjamin, kualitas, benar seperti ini penulisannya? Benar ya? Kemudian yang B, pertandingan sepak bola terpaksa dihentikan karena badai ekstrim. Apakah ekstrim ini merupakan kata baku? Enggak, Kak. Ya, salah ya, berarti B bukan. Berarti yang baku apa? Yang baku ekstrem ya, pakai E. Kemudian yang C, masyarakat dan elit politik harus bersatu dalam melawan narkoba. Di sini kira-kira nih, coba elit, nanti dicari ini baku atau tidak. Kemudian yang D, setiap melakukan transaksi, toko itu memberikan kwitansi. Ya, ekstrem ya. Kalau yang tadi ini ekstrem, ini kata bakunya ekstrem. Terus coba dicek elit ini, benar seperti ini atau gimana. Kemudian kwitansi. Kwitansi itu kira-kira sudah bagus, sudah baku atau belum?
Kemudian kalau yang E ini apa? Belum baku ya. Ya, informasi yang ia berikan hanya sekedar pengingat. Oh, berarti nih, kayaknya ini yang agak ragu ini sekedar. Kira-kira sekedar ini baku atau bukan? Kuitansi kata bakunya kuo, pakai UI, kuitansi. Berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? A. Yang A, Kak. Yang A. Oke, kita lihat. Ya, benar ya, jawabannya itu yang A. Nah, kalau yang B ini kesalahannya ada di ekstrim, seharusnya ekstrem. Kemudian yang C ini ada di elit. Tadi sudah ada yang menyebutkan ya elite. Kemudian ini kuitansi, seharusnya UI, KUI. Kemudian yang ini sekedar ini tidak baku ya, yang bakunya itu sekadar. Oke, selanjutnya nih, berikut ini kalimatnya secara keseluruhan ditulis dengan benar. Yang mana kira-kira? Dianalisis satu-satu dulu. Yang A ini ya. Materi sejarah hari ini adalah masa praaksara. Ini sudah benar atau belum penulisannya? Praaksara. Salah, Kak. Oke, salah ya. Karena seharusnya digabung. Kayaknya nyambung. Ya, betul. Nah, seharusnya digabung ya. Bertemu dengan kata bahasa Indonesia yang ditulis dengan non-kapital. Kemudian yang B. Kompetisi antar SMA itu berlangsung meriah. Kira-kira gimana? Sudah benar semua? Atau perlu diperbaiki? Nih, salah. Antar SMA ini kira-kira sudah benar belum penulisannya? Penulis. Kemudian kalau yang C, Pak Budi ingin menempuh program pasca sarjana. Pasca sarjana ini kita cek penulisannya. Nah. Kemudian Bu Darmi ingin membeli antibiotik. Antibiotik ini kita cek benar atau salah. Kemudian Indra adalah sopir antar jemput. Antar jemput ini kita cek benar atau salah. Nah, jawabannya di sini yaitu yang C. Pasca sarjana. Benar. Berikut ini kalimat yang secara keseluruhan ditulis dengan benar adalah yang C. Pak Budi ingin menempuh program pasca sarjana. Nah, pasca sarjana di sini sudah benar ya, karena bertemu dengan kata bahasa Indonesia yang ditulis dengan huruf non-kapital itu digabung. Nah, kalau yang B, kesalahannya itu ada di antar SMA. Kalau bertemu dengan kata bahasa Indonesia yang menggunakan huruf kapital, itu harus diberi tanda hubung. Nah, ini berarti pembetulannya ini diberi tanda hubung. Ini pembetulannya ini harus digabung yang masa praaksara. Kemudian, Bu Darmi ingin membeli antibiotik. Nah, antibiotik ini seharusnya digabung tanpa ada tanda hubungnya ya, karena ini kata bahasa Indonesia menggunakan huruf non-kapital. Nah, kemudian kalau yang E, Indra adalah supir antar jemput. Nah, di sini antar jemput ini masuk ke dalam pengecualian yang tadi. Seharusnya ini dipisah. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Berikut kumpulan kata di bawah ini yang termasuk kata baku adalah, bisa cek nih, Indra, apakah benar sudah baku seperti itu penulisannya? Enggak. Mana? Enggak baku, Kak. Ya, yang baku seperti apa? Indra.
Oke, yang baku indra. Kemudian kalau subjek. Cek kira-kira sudah baku atau belum? Berarti bukan yang A nih, karena yang dari indra aja udah nggak baku. Kemudian adzan. Subjek pakai J. Oke, teman-teman udah ada yang cek ya. Kemudian kalau yang adzan, ADZAN. Udah bener, Kak. Adzan, Iya bener azan. oh ada yang jawab azan, nggak pakai D. Oke, kita kunci dulu jawabannya teman-teman. Kemudian yang C nih, Bus berpikir rezeki saus. Berpikir sudah baku, bus atau bus atau bis. Oh yang nggak pakai D. Berarti yang benar azan tadi ya, nggak pakai D. Oke. Kita lihat jawabannya ya teman-teman. Nah jawabannya yaitu yang E. Oh bus benar. Berarti pikir ini salah ya. Jawabannya di sini yang E, ekstrem. Ya tadi itu sudah keluar ya yang di soal nomor berapa tadi? Ekstrim izin di sini ya pakai Z bukan pakai J. Kemudian ini legalisasi, kemudian ada napas bukan nafas. Nah, sama seperti yang berpikir ini tadi, yang baku yaitu berpikir. Oke, lanjut ya teman-teman. Nih, nomor 9, tekad. Kira-kira sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki? Tidak perlu diperbaiki ya. Ada yang jawab tidak perlu diperbaiki. Sudah sambil cek KBBI ya. Oke, benar. Ada yang jawab A juga. Oke, jawabannya. Ya, jawabannya A tidak perlu diperbaiki. Memang sudah benar misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang 10 nih. Seseorang yang terlantar menjadi seseorang yang memiliki hidup tentram. Berarti yang perlu dicek ini kata terlantar dan tentram. Yang mana nih? Ini jawab, ada yang jawab A ya. Nah, yang perlu dicek ini yang tentram dan terlantar. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Kalau yang B itu apa ini? Seseorang yang telantar menjadi seseorang yang memiliki hidup tentram. Ada yang jawab lain, teman-teman? Oke, kita cek pembahasannya ya. Nah, di sini jawabannya yaitu C. Oke, Yasmin jawab C ya. Ya. Jadi jawabannya itu yang C, teman-teman. Di sini yang harus kita cek itu kata terlantar dan tentram nih. Nah, kata terlantar di sini tidak baku. Yang baku yaitu telantar tanpa ada R ya. Nah, kemudian tentram ini belum baku. Yang baku itu tenteram. Jadi, kita cek nih. Yang B,
Yang B betul, telantar. Tapi di sini masih tentram ya. Jadi jawabannya yang benar itu yang telantar dan tenteram. Jadi jawabannya C. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, nih. Nah, kira-kira nih yang mana nih? Yang baku, cengkeh atau cengkih? Sambil cek-cek nih, buka KBBI. Ada yang jawab cengkih, Afifah jawab cengkih. Teman-teman yang lain? Cengkih, Kak. Cengkih juga. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, benar. Jawabannya yang baku yaitu yang cengkih. Kemudian kalau diagnosis atau diagnosa. Sering ya kita mendengar diagnosis, didiagnosis. Kira-kira yang baku yang mana? Nah, dia jawab diagnosis. Oke, ada yang mau jawab lagi? Diagnosis juga, Afifah. Diagnosis juga, Firda. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, benar. Diagnosis. Nah, ini ekstrem atau ekstrim tadi sudah 2 kali muncul, sekarang muncul lagi. Jawabannya yang mana? Oke, ekstrem. Semuanya belajar ekstrem. Kita lihat. Oke. Nah, ini kwitansi atau pakai UI atau pakai W? Firda jawab kwitansi, kwitansi. Oke, yakin ya teman-teman? Udah cek? Oke, benar. Pakai yang QI. Sama seperti kualitas ya. Bukan pakai W. Kualitas. Nah, ini azan atau adan tadi yang mana? Yang tanpa D. Oke, yang tadi. Oke, yang betul yang ya tanpa D ya, azan. Oke, selanjutnya ini mencontek atau menyontek. Nah, kalau ini kan ada imbuhannya ya, jadi teman-teman cari dulu kata dasarnya. Kata dasar dari, ada yang jawab mencontek, ada yang jawab menyontek. Oke, gimana teman-teman sudah sambil lihat KBBI? Oke, kita lihat ya jawabannya mencontek lagi, menyontek. Oh, ini beda-beda ya? Nggak satu suara nih. Oh, menyontek. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, yang benar itu pakai iya ya, teman-teman. Nah, menyontek. Nah, menyontek ini kan kata dasarnya sontek. Nanti kalau teman-teman mau cek di KBBI, coba cari sontek. Gitu. Kalau kalian cari contek itu nggak ada. Jadi kata dasarnya itu sontek, kemudian mendapat imbuhan me. Nah, kalau me bertemu s, jadinya kan menyontek. Gitu ya. Sama seperti sapu. Kalau sapu kemudian bertemu imbuhan me, jadinya kan menyapu, bukan mensapu. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya nih. Kantong atau kantung? Kantong. Ada yang, oh kantong ya. Sepakat ya, semuanya kantong ya. Oke, kita lihat. Oke, kantong. Nah, kemudian selanjutnya nih. Hakikat atau hakikat? Pada hakikatnya, biasanya kalau misalnya teman-teman lagi baca artikel atau menjain suatu makalah, gitu, mungkin
Hakikat. Oh, pakai I ya, semuanya pakai I. Kita lihat jawabannya. Oke, benar. Yang hakikat yang merupakan kata bakunya. Nah ini, cenderamata penulisannya digabung atau cenderamata penulisannya dipisah? Kira-kira yang mana? Cenderamata. Oh, cenderamata digabung semua. Oh, digabung ya. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, yang benar itu yang dipisah. Nah, cenderamata ini penulisannya itu dipisah ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau apa namanya? Menambah wawasan, menambah kosakata baku dan tidak bakunya, nanti di modul itu udah ada ya tabelnya. Tapi ini kan aku nggak tulis semua, cuman buat tebak-tebakan sama kalian. Nah, cenderamata ini penulisannya yang baku itu yaitu yang dipisah ya. Nah, oke. Sudah selesai nih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, seperti biasa, aku punya kuis buat teman-teman untuk melatih kemampuan teman-teman semua. Sama kok, cuman kuisnya ini cuma menentukan kata yang baku sama perbaikannya. Nanti kalau misalnya belum ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa nih ngerjakan kuisnya. Udah aku share linknya ke teman-teman. Oke, bisa dikerjakan ya.